Al-Quran itu tidak bisa dialih bahasakan. Nah, kan Al-Quran itu tidak bisa dialih bahasakan. Seperti halnya Injil kan bisa dialih bahasakan tuh. Orang baca Injil kan tidak harus pakai bahasa asli Injil itu diturunkan dulu kepada Nabi Isa. Ya. Tapi kalau Al-Quran ya tetap aja kita baca Al-Qurannya alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi qul a'udzu birabbin nas. Bacaan yang sama seperti halnya dulu yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh Jibril dan yang Nabi Muhammad mengajarkan para sahabatnya dengan bacaan yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, surat yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah surat terakhir dalam Al-Quran, atau yang kita kenal dengan surat An-Nas. Ya. Saya yakin semua dari kita sudah hafal semuanya dengan surat An-Nas. Ya, surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Surat pendek, ya, ayatnya juga pendek-pendek Bapak Ibu sekalian, ya, hanya terdiri dari 6 ayat, ya. Suratun Nas hiya tsanil mu'awwidzatain. Surat An-Nas ini ya satu dari 2 surat, ya, yang dikenal dengan surat Al-Mu'awwidzatain, ya. Surat yang memang diawali dengan ta'awud, ya. Ta'awud itu ya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu surat An-Nas, yang kedua surat Al-Falaq. Makanya kita baca ya awal 2 surat tersebut kan diawali dengan ta'awud. Ta'awud itu ya ta'awud. Biasa kalau kita baca ta'awud itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu bacaan ta'awud yang masyhur, ya, yang maksud yang biasa kita kenal, yang biasa kita baca, lafadzkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu kan bacaan ta'awud, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya, saya berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, maknanya kurang lebih seperti itu kan ta'awud, ya Bapak Ibu sekalian. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwasanya 2 surat ini satu paket, dalam artian ketika malaikat Jibril menurunkan apa artinya 2 surat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu waktu sekalian, ya. Makanya ini ya di samping berkaitan, ya, bergandengan. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya membaca 2 surat tersebut ya itu sering sekali secara ya bersamaan, ya. Makanya disebutkan dalam salah satu riwayat an Aisyah radhiyallahu anha, dari istri Nabi yang bernama Aisyah. Tentunya kita tahu sosok Sayyidah Aisyah merupakan sosok ya orang dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sosok yang tahu istilahnya itu luar dalamnya Nabi ini. Sayyidah Aisyah ini tahu apa yang tidak diketahui oleh para sahabat. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di dalam rumah, tentunya Sayyidah Aisyah banyak tahu ya apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di dalam rumah, ya. Bahkan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berada
di dalam kamar. Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi ketika Nabi Muhammad SAW hendak tidur, sebutlah seperti itu ya, tentunya Sayyidah Aisyah tahu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, kita kalau mau tidur itu Bapak Ibu sekalian, biasa doa yang kita baca, mungkin sejak kecil kita menghafal doa ini. Apa doanya Bapak Ibu sekalian? Doa mau tidur itu apa? Bismika Allahumma ahya bismika amut, ya kan? Itu doa yang sering kita baca kan, ya Bapak Ibu sekalian, ya. Dengan namamu ya Allah, ya saya ini hidup, ya dengan namamu ya Allah ini saya ini ya mati, ya kan? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, ya karena memang kalau kita baca salah satu ayat dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian, tidur kita itu juga dibahasakan oleh Al-Quran sebagai mati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mematikan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mewafatkan kita di saat kita tidur. Ya kan, walaupun itu mati, wafat bukan dalam artian yang sesungguhnya. Tapi kalau kita baca ayat dalam Al-Quran, ya yatawaffakum bil-laili, itu kan kalau kita baca salah satu potongan ayat dalam Al-Quran, ya ada bunyi ayat itu yatawaffakum bil-laili, artinya dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzi yatawaffakum bil-laili, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mewafatkan kalian di waktu malam. Maksudnya yang mewafatkan kalian, yang mematikan kalian di waktu malam saat kita tidur, ya kan? Nah, itu kan ada ayat dalam Al-Quran. Ya memang ya tidur kita, ya mati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mematikan kita, mewafatkan kita saat kita ini dalam tidur kita. Nah, itu kan ada ayat dalam Al-Quran kan, huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala tahu apa yang kalian lakukan di waktu siang. Nah, di waktu malamnya Allah matikan kita, wafatkan kita. Di waktu siang kita bekerja dan Allah tahu semua apa yang kita lakukan di waktu siang kita. Itu kan ada ayat huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari. Ya, makanya karena memang redaksi ayat Al-Quran seperti ini, makanya doa yang biasa kita panjatkan saat kita mau tidur kan, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya kita hidup sebelum tidur kita itu karena Allah, dan kita tidur, kita mati itu juga karena Allah. Hidup itu adalah nikmat, mati kita saat kita tidur itu juga nikmat. Bapak Ibu sekalian, bayangkan kalau kita nggak bisa tidur, susah kan? Susah Bapak Ibu sekalian. Ya, apalagi kalau kita nggak bisa hidup, mati berarti sudah selesai urusan. Ya Bapak Ibu sekalian, ya. Ada siang, ada malam, itu kan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau siang terus dunia ini Allah jadikan, ya, atau malam terus Allah Subhanahu wa ta'ala ini jadikan, ya, atau Allah jadikan kita ini kayak mesin. Ada mesin-mesin yang katanya ya hidup terus, ya kalau dimatiin susah lagi ngidupinnya. Itu mesin-mesin besar itu di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan besar itu kan, makanya kenapa kemudian manusia ngikutin mesin, bukan mesin ngikutin manusia. Karena mesinnya nggak bisa dimatiin, makanya kemudian shiftnya itu kan 24 jam gantian. Manusia ngikutin pabrik-pabrik yang besar, yang gede itu, katanya mesinnya itu nggak bisa dimatiin. Susah ngidupinnya lagi, kalau ya matinya itu kalau rusak.
Ya, makanya di kota-kota besar, di kota-kota industri kan manusia ngikutin mesin, Bapak Ibu sekalian. Ya, di shift kerjanya itu ada shift pagi, mungkin shift siang sampai shift malam gitu kan. Ya. Nah, kalau kita kayak mesin kayak susah juga kan Bapak Ibu sekalian. Ya, ya. Kalau kita ditidurkan dalam waktu lama ya susah juga kita. Ya, apa artinya kita nggak ngikutin perkembangan, nggak ngikutin informasi. Ya, padahal generasi sudah berganti, generasi sudah berubah. Kasus Ashabul Kahfi kan kelamaan itu ditidurinnya. Ya kan, Ashabul Kahfi kan Allah Subhanahu wa taala yang menidurkan kan, ya, ditidurin tetapi terlalu lama, ya, bukan sehari 2 hari, setahun 2 tahun, ya kan, puluhan bahkan ratusan tahun, ya. Walabithu fi kahfihim salasami'at apa sinin wasdadu tis'ah, ya, 309, ya, hitungannya itu 309-an tahun, ya, 309 tahun ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bangunkan setelah tidur panjang itu. Ini saya ngomong jelas nggak? Ibu-ibu yang di ujung jelas nggak? Karena saya nggak pegang ini, Bapak sekalian. Ya, alhamdulillah kalau jelas. Kalau kita ditidurkan dalam waktu yang panjang juga, kayak Allah Subhanahu wa taala menidurkan Ashabul Kahfi, ya susah juga, ya Bapak sekalian. Kita bangun, ya, sekitaran kita binatang-binatang itu sudah menjadi tengkorak semua. Ya, kita, ya, orang-orang yang hidup yang dengan kita ya sudah meninggal semuanya, sudah ganti generasi, ya, bukan hanya generasi yang berganti, ya, peradaban pun ya sudah berganti, ya, sampai mata uang pun, ya, yang kita gunakan sebelum ditidurkan itu ketika Allah bangunkan kita dalam tidur yang panjang udah tidak lagi berlaku. Ya, jangankan 309 tahun, duit yang kita biasa pakai di waktu kita kecil sekarang aja udah nggak ada, padahal belum 100-an tahun kita hidup kan. Saya yang masih muda aja 30-an tahun ini sekalian, ya, saya ini masih muda Bapak Ibu sekalian, ya, itu duit-duit yang kita pakai itu, ya, duit-duit yang kita pakai itu kan udah nggak ada lagi sekarang, udah nggak berlaku lagi. Apalagi ditidurkan 300-an lebih tahun kan gitu kan. Kan ceritanya kan itu yang kita baca dalam Al-Quran. Ya, susah juga kita kalau dihidupkan terlalu, dimatikan, ditidurkan terlalu panjang. Ya, nikmat semuanya. Makanya sebelum tidur itu kita berdoa, ya, karena dengan namamu ya Allah, saya ini hidup dan saya juga ini mati, ya. Maka ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali menghidupkan kita setelah Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam tidur kita, kan doa yang kita panjatkan juga kan apa? Alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, kan itu kan baca yang artinya yang kita baca kan, ya Bapak Ibu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ya, alladzi ahyana, kan bahasanya kan alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah sebelumnya, ya, dalam tidur kami, dia Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya mematikan kami, mewafatkan kami. Alhamdulillahilladzi ahyana
ba'dama amata. Coba kalau kita tidur kemudian nggak bangun-bangun lagi, ya kan? Nggak lagi kita dihidupkan saat apa artinya tidak lagi kita ini dihidupkan dari tidur kita misalnya. Ya, malam tidur ya udah wassalam terus, nggak lagi dibangun-bangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidur untuk selamanya di dunia kan. Nah, makanya ketika kita bangun, bacaan doa kita kan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mematikan kami, mewafatkan kami. Wa ilaihin nusyur. Wa ilaihin nusyur itu ya, dan kepadanya lah ya kita ini semuanya ini akan balik, kita semuanya ini akan kembali dalam kehidupan yang abadi, dalam kehidupan yang kekal, kehidupan kelak nanti di hari akhirat. Itu kan wa ilaihin nusyur. Karena sejatinya Bapak Ibu sekalian, ya, karena sejatinya ya Bapak Ibu sekalian, tidurnya manusia, kemudian bangunnya manusia, apalagi kalau kita membaca cerita kisah Ashabul Kahfi ya yang diabadikan dalam Al-Qur'an itu ya Bapak Ibu sekalian, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala hendak menunjukkan, Allah Subhanahu wa taala hendak menunjukkan kebesarannya, kekuasaannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kuasa menidurkan manusia, membangunkan manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala ketika menidurkan dan membangunkan manusia, sejatinya Allah hendak perlihatkan kuasanya, bahwasanya Dia mampu untuk ya apa artinya menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk apa artinya meniadakan manusia. Dialah Allah Subhanahu wa taala juga zat yang mampu untuk apa artinya membangkitkan manusia ya nanti di alam akhirat nanti, di hari akhirat nanti. Jadi apa ya, tidur bangunnya manusia itu juga adalah apa artinya, tidur dan bangunnya manusia itu adalah itu sebagai bagian dari ketika Allah Subhanahu wa taala hendak membuktikan bahwasanya sebagaimana manusia, sebagaimana Allah mampu untuk menidurkan dan membangunkan manusia, Dia Allah Subhanahu wa taala zat yang mampu untuk menghidupkan dan menghidupkan manusia dan kembali ya menghidupkan manusia setelah kematian manusia di dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Makanya kita mengenal adanya Yaumul Ba'tsi, hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu mudah bagi Allah. Hari kebangkitan itu Bapak Ibu sekalian ya itu hal yang ya tidak perlu diherankan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menidurkan manusia dan membangunkan manusia. Demikian pula Allah mampu untuk menciptakan manusia, menghidupkan manusia, kemudian mematikan manusia, kemudian kembali menghidupkan manusia. Siklus kehidupannya kan seperti itu. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali lagi kepada merujuk kepada satu riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan surat An-Nas. Ya, surat An-Nas ini salah satu surat yang memang kerap dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesehariannya. Paling tidak kalau kita merujuk kepada riwayat dari Sayyidah Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca surat An-Nas ini ketika Rasulullah hendak tidur. Ya. Jadi enggak cukup kita ini baca
Bismika Allahumma ahya wa bismika amut saja kalau mau tidur. Ya. Tapi tambahkan, ya, di samping kita membaca Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, tambahkan bacaan lain dari surat-surat pendek yang kita hafalkan. Ya, karena di saat kita tidur itu kan kita nggak tahu, ya, kalau ada orang yang mau menjahati kita. Dan memang perbuatan jahat itu kerap kali dilakukan oleh manusia di waktu malam, ketika manusia ini dalam kondisi tidurnya. Disitulah pentingnya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan saja di saat kita ini melek, bukan saja kita ini berlindung kepada Allah di saat kita ini dalam kondisi sadar, bahkan dalam kondisi ketika kita tidur. Ketika kita tidak dalam kondisi sadar diri, ya, itu yang diajarkan oleh Rasulullah dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Penting juga kita ini untuk terus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dari godaan dan dari kezaliman, ya, semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Ya. Kita tahu Rasulullah itu ya orang baik, tetapi yang nggak senang dengan Rasulullah banyak karena kebaikan dia. Ya, jadi orang itu tidak disenangi ada dua kemungkinan, Bapak Ibu sekalian. Bisa karena dia ini orangnya jahat, kemudian tidak disenangi. Bisa juga karena orang ini terlalu baik, makanya ada orang-orang jahat yang juga dia tidak senang dengan orang yang baik ini. Dan Rasulullah SAW itu ya banyak dimusuhi, banyak tidak disenangi itu oleh orang-orang jahat. Ya, makanya Rasulullah itu ya dalam tidurnya itu juga kalau kita baca riwayat ini selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antara yang dibaca oleh Rasulullah SAW sebelum tidurnya itu adalah surat An-Nas. Karena Rasulullah SAW idza awa ila firashihi, itu bunyi riwayat itu seperti itu, ya, bahwasanya Rasulullah SAW ketika hendak tidur jama'a kaffaihi, Rasulullah SAW gabungkan, ya, ini dua kafun ini telapak tangannya, ya, wa nafasa fihima, kemudian Rasulullah SAW meniup kedua telapak tangannya, wa qara'a, dan kemudian Rasulullah SAW membaca apa yang dibaca oleh Rasulullah, qul huwallahu ahad, pertama surat Al-Ikhlas, kemudian wal mu'awwidzatain itu ya dua surat terakhir dalam Al-Quran, yakni surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ya, jadi begini Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad sampai dengan akhir surat. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, ya, min syarri ma khalaq sampai dengan akhir surat. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas sampai dengan akhir surat. Setelah selesai membaca tiga surat ini, masaha bihima mastata'a min jasadihi, Rasulullah SAW usapkan kedua telapak tangan ini apa yang bisa Rasulullah usapkan dari tubuhnya, ya, dia usapin semuanya dari yabda'u bi ra'sihi, dia awali dari kepala, ya, terus ya yabda'u bi ra'sihi wa wajhihi, mulai dari kepala, wajah, wa ma aqbala min jasadi, dan apa yang ya mungkin tidur ya apa yang bisa dia usapkan dari jasadnya ini. Ya, tidak harus rinci semuanya juga, ya kan? Ya, ya punya apa yang bisa diusap dari jasadnya ini kan, itu kan. Itu kerap kali dilakukan oleh Rasulullah SAW menjelang tidurnya. Yaf'alu dzalika thalathan. Rasulullah SAW lakukan itu sebanyak 3 kali. Ya, itu informasinya ya dari Sayyidah Aisyah.
Sayyidah Aisyah tentunya tahu lah kan ya apa yang dilakukan oleh Rasulullah menjelang tidurnya. Di informannya itu ya apa istilahnya A1 ya. Sekalian ya orang dekat lah ya, orang dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, silahkan Bapak Ibu sekalian ya kita kita apa kita ikutin apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, dan ini adalah bagian dari sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita melakukan hal yang sama seperti hal yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, kita selalu dalam lindungan Allah, baik itu dalam sadar kita maupun dalam kondisi tidak sadarnya kita. Ya, lebih-lebih lagi ketika kita dalam kondisi tidak sadar. Ketika kita tidur tentunya kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungannya kepada kita. Kita kalau orang yang beriman kan harus yakin ya Bapak Ibu sekalian, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah membersamai kita, dalam artian Allah Subhanahu wa taala melindungi kita sejahat apapun selain Allah mau mencelakai kita, ya insya Allah kita ini akan terlindungi. Ya, karena yang melindungi kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya zat yang maha segala, yang tidak terkalahkan oleh siapapun. Allah Subhanahu wa taala kan Al-Aziz. Al-Aziz itu ya yang tidak terkalahkan, yang maha kuasa, yang maha perkasa. Ya, karena kita ini terlalu kecil Bapak Ibu sekalian, kita ini terlalu lemah kalau kita ini menjaga diri hanya berlindung, hanya mengandalkan kepada kemampuan kita. Kita ini terlalu kecil, ya terlalu lemah kalau kita ini menjaga diri kita hanya melandaskan atau mengandalkan kepada kekuatan kita. Nah, apalagi kekuatan yang mau mencelakai kita itu sifatnya tidak kasat mata. Ya, kalau mungkin manusia bisa kita lawan secara langsung, tapi kalau kekuatannya itu tidak kasat mata dari kalangan jin, nah, coba gimana ya? Ya hanya kita berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, hanya kita berharap perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjaga kita, untuk bisa menyelamatkan kita. Makanya kalau kita baca dalam Al-Qur'an itu sering kita ini diingatkan untuk sesering mungkin kita ini berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita mau ibadah saja, itu kan Al-Qur'an mengingatkan kita sebelum dimulai kita ini beribadah, minta dulu perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan ini. Karena musuh kita ini Bapak Ibu sekalian, ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Yang tidak tampak ini dari kalangan jin. Ya, setan, iblis dan yang sejenisnya. Ini yang dia memang sudah memposisikan dirinya sebagai aduwwul ladud, musuh ya yang nyata, ya musuh bebuyutan ya bagi anak cucu Nabi Adam alaihi salam. Dan semua dari kita ini adalah anak cucu Nabi Adam, dan semua dari kita ini punya musuh Bapak Ibu sekalian. Yang pasti musuh kita itu ya dari kalangan jin itu, syaitan itu, yang memang sudah memproklamirkan dirinya bahwasanya saya akan selalu menggoda anak cucu Adam. Dan saya akan memprovokasi anak cucu Adam untuk selalu melakukan keburukan, kejahatan, kemaksiatan dalam hidup ini. Tidak ada kebaikan yang diinginkan oleh setan itu dari anak cucu Nabi Adam alaihi salam. Lengah sedikit saja kita ini, udahlah kita ini kemasukan setan. Ya, setan akan merasuki kita, menggoda kita, memprovokasi kita untuk melakukan ini, melakukan itu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah pentingnya kita ini sering-sering berta'awud, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala.
ya, mau tidur, ini yang dilakukan oleh Rasul. Ya, bahkan kita mau baca Quran saja kan kita baca itu ayat Al-Quran. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Itu kan ada ayatnya dalam Al-Quran. Fa idza qara'tal Qur'an. Oh, kita mau baca Quran saja, itu apa kata Al-Quran? Nih, kamu kalau mau baca Quran, fa idza qara'ta walaupun dalam bentuk fi'il madi tetapi maksudnya itu fi'il mudhari. Ya, sama seperti ayat dalam Al-Quran, wa idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Bukan berarti kalau kamu sudah sholat maka berwudulah, enggak. Kalau kamu mau sholat maka berwudulah. Sama seperti kalau kamu mau baca Quran, fa idza qara'tal Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan sebelum kita baca basmalah kan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru baca Quran. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian, salah satu ya bisa dikatakan fadilah, ya, keutamaan yang dimiliki oleh surat An-Nas. Ya, sering kita baca surat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungannya kepada kita dalam hidup ini. Baik itu dalam kondisi sadar kita maupun dalam kondisi tidak sadarnya kita. Ya. Qul a'udzu birabbin nasi. Ayat pertama. Ya, qul itu katakan. Ya, perintah. Tentunya ketika ayat ini turun, perintah ini ditujukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Tetapi perintah untuk apa? A'udzu birabbin nas. Katakanlah ya Muhammad, saya berlindung kepada Tuhan manusia, Rabbun nasi, Rabbun nasi, Tuhan manusia. Ya. Perintah ini walaupun ditujukan kepada Nabi, tetapi tidak khusus peruntukannya untuk Nabi. Untuk Nabi dan juga untuk umat beliau. Maka sebagaimana Nabi diperintahkan untuk terus meminta perlindungan kepada Allah Tuhan bagi segenap manusia, tentunya kita juga umat beliau diperintahkan dalam ayat ini untuk selalu meminta perlindungan kepada Allah Tuhan bagi setiap manusia. Ya. Qul ya Muhammad a'tasimu wa altaji'u wa astajir. Ya kan, a'udzu, makna dari a'udzu itu ya gampangannya ya berlindung. Rabbun nasi, ya, Rabbun nas, Tuhan manusia. Ya, Rabbun nasi, ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dirinya sebagai Rabbun nasi. Rabbun dalam artian karena dia Allah Subhanahu wa taala Khaliqun nas, yang menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya dia adalah Rabbun nasi karena dia Allah Subhanahu wa taala murabbihim, ya, yang mengajarkan manusia. Ya kan? Allah mengajarkan manusia walaupun secara tidak langsung, ya, dengan cara Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-firman-Nya. Itu kan tuntunan ilahi semuanya, ya Bapak Ibu sekalian. Allah mengajarkan kita manusia dengan cara Allah menurunkan firman-firman-Nya. Bagaimana kalau kita membaca Al-Quran itu, kita diajarkan oleh Allah untuk sebaiknya kita melakukan ini. Ya, jangan kita melakukan ini. Dan semua apa yang Allah perintahkan itu adalah untuk kebaikan kita, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang itu juga untuk kemaslahatan kita. Karena ada keburukan di balik larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan ada kebaikan-kebaikan di balik perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya dia adalah Rabbun nasi karena dia Allah Subhanahu wa taala mudabbiru syu'unihim. Dia Allah yang mengurusi semua urusan manusia. Urusan kita ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, siapa yang memberikan rezeki kita? Allah Subhanahu wa taala.
Ya, nasib kita itu di tangan Allah. Rezeki kita itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya apapun yang kita lakukan, ya, apapun yang menimpa kita itu adalah sepengetahuan Allah, seizin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dilakukan oleh manusia, tidak ada yang menimpa manusia, melainkan itu sepengetahuan dan seizin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ya, Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbun Nasi, Tuhan manusia. Ya, karena Dia Allah alladzi ahyahum wa aujadahum minal adam, yang menghidupkan manusia, yang mengadakan manusia. Sebelumnya ini manusia itu tiada. Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan manusia, ya, karena Dia Allah Subhanahu wa taala alladzi an'ama 'alaihim bi anwa'in ni'ami, karena Dia Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada manusia. Dengan nikmat-nikmat itu manusia bisa hidup. Ya. Makanya tidak ada Tuhan bagi manusia selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ya, karena yang bisa tadi menciptakan manusia, karena yang bisa mengurusi manusia, ya, yang bisa memberikan rizki kepada manusia itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah yang disembah oleh manusia, sembahan-sembahan lain yang disembah oleh manusia, itu bukannya mereka yang mengadakan manusia, bahkan manusia itu yang mengadakan Tuhan-Tuhan itu. Ya, bukannya dia Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah yang memberikan rizki kepada manusia, melainkan manusia yang memberikan rizki kepada Tuhan-Tuhan yang dia sembahnya itu. Ya kan, kalau kita baca, dia yang bikin patung, gampangannya kan, habis bikin patung, siapa yang bikin patung itu? Kan manusia, dia yang bikin. Habis bikin patung, ya mungkin dia memberikan sesajian, nah, dia yang memberikan makan, ya. Allah Subhanahu wa taala sebaliknya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala ini kan enggak butuh dengan kita. Ma uridu min rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Saya enggak butuh rizki dari manusia, saya enggak butuh juga dikasih makan oleh manusia. Dia Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala di sini menegaskan, ya, mintalah kalian perlindungan kepada Allah. Muhammad katakan, aku berlindung kepada siapa? Langsung Tuhannya manusia. Tuhannya manusia. Yang mengurusi semua urusan manusia. Ya. Ya tentunya Bapak Ibu sekalian, ya, Bapak Ibu sekalian, walaupun kalau kita baca ayat ini, ya, walaupun kalau kita baca ayat ini, saya sebenarnya ini nanti silakan kasih masukan, ya, pengurus, ya. Saya coba materinya ini biar bisa dipahami, makanya saya pelan-pelan ngomongnya, ya Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau nanti artinya masukan dari pengurus, nanti Pak Yusuf ini materinya terlalu susah, terlalu sulit, nanti kasih aja. Saya sudah berupaya untuk memudahkan ini, nyampaikannya ini Bapak Ibu sekalian materinya kan, ya. Di ayat ini, ya, di ayat ini kan, walaupun kalau kita baca itu, ya, Rabbun Nasi itu kalau, ya, artinya Tuhan manusia, ya, tapi bukan berarti, ya Bapak Ibu sekalian, bukan berarti Allah ini hanya Tuhan bagi manusia, bukan berarti seperti itu. Karena kita tahu sebagaimana Allah maksudnya Tuhan yang kita sembah.
Ya, karena kita tahu sebagaimana Allah Tuhan yang kita sembah ini Tuhan bagi manusia, juga Tuhan bagi alam semesta ini. Ya. Makanya ada istilahnya itu apa? Rabbul alamin. Kan alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan alhamdulillahi rabbin nas kan itu kan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Allah ini walaupun kalau kita baca surat An-Nas itu kan qul a'udzu birabbin nasi. Katakan ya Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Allah ini bukan hanya Tuhannya manusia. Sebagaimana Allah ini Tuhan bagi manusia, Bapak Ibu sekalian, Allah ini juga Tuhan bagi alam semesta ini. Semuanya selain Allah Subhanahu wa taala. Allah ya Tuhannya malaikat. Allah ini ya Tuhannya dari kalangan jin. Allah ini Tuhannya dari kalangan binatang, dari kalangan tumbuh-tumbuhan, bahkan dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini. Makanya kan di ayat lain Allah tegaskan bahwasanya Dia adalah Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta. Qala al-mufassirun, para ahli tafsir, ya, para ahli tafsir Al-Qur'an, Bapak Ibu sekalian, itu menjelaskan innama khassan nasa bidzikri, ya, dalam ayat ini di surat An-Nas ini secara khusus, ya, manusia disebut bahwasanya Allah itu adalah Tuhan manusia. Kan secara khusus yang disebut ini hanya manusia di redaksi ayat ini. Ya kan? Ya. Maka tidak kita dapatkan dalam redaksi Al-Qur'an itu misalnya Rabbul Malaikah. Enggak ada itu dalam redaksi Al-Qur'an. Ya. Rabbul Jinni, enggak ada. Tuhan jin. Rabbul Hayawan, Tuhannya hewan. Rabbun Nabat, Tuhannya tumbuh-tumbuhan. Itu enggak kita baca dalam redaksi Al-Quran. Tetapi Rabbun Nasi, satu jenis ciptaan Allah dari kalangan manusia, itu tersebut, ya, dalam Al-Quran. Sebutlah dalam redaksi ayat pertama dalam surat An-Nas ini. Innama khassan nasa bidzikri wa in kana jallat 'azamatuhu rabbu jami'il khalaiqi. Ya, secara khusus manusia disebut bahwasanya Dia Allah Tuhan bagi manusia, walaupun kita tahu Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabbu jami'il khalaiq. Dia adalah Tuhan bagi semua, ya, ciptaan. Ya. Tuhan bagi semua makhluk, kita tahu. Ya, tetapi secara khusus manusia yang disebut tasyrifan wa takriman lahum. Ini adalah sebuah, ya, penghormatan bagi manusia. Min haitsu innahu ta'ala sakhkhara lahum ma fil qauni. Karena kita tahu Allah ciptakan alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala tundukkan alam semesta ini untuk manusia. Ya, wa abaddahum bil aqli wal ilmi, dan kita tahu, ya, yang menjadikan manusia ini mulia, yang menjadikan manusia ini terhormat, itu karena Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan kepada manusia ini akal pikiran dan ilmu pengetahuan. Kita bacalah itu apa, cerita kisahnya bagaimana Nabiullah Adam, ya kan? Ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat, Allah Subhanahu wa taala perintahkan iblis untuk hormat terhadap siapa? Manusia pertama, Adam. Karena apa? Ya, kelebihan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Adam dan tidak dimiliki oleh manusia. Tidak dimiliki oleh malaikat dan tidak dimiliki oleh iblis. Ya kan? Makanya kalau kita mau, kan ada ayat dalam Al-Qur'an itu, ya Bapak.
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma, ya kan, darajatin. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Jadi kalau kita mau diangkat derajatnya, maka sebagaimana kita tanamkan keimanan dalam diri kita kepada Allah, juga kita tanamkan ya ilmu pengetahuan. Maka mudah-mudahan dengan iman dan ilmu itu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Ya. Dengan iman dan ilmu insya Allah kita tidak hina. Ya. Ya. Di hadapan Allah dan tentunya di hadapan sesama manusia. Ya. Wa asjada lahum malaikah fahum afdalul makhluqati 'alal itlaqi. Karena ya memang manusia ya yang baik, manusia yang beriman, manusia yang berilmu itu adalah sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu sekalian. Makanya kenapa di sini secara khusus tersebut kata manusia. Qul a'udzu birabbin nasi. Ini saya baru bahas satu ayat ini. Ya Bapak Ibu sekalian. Ini pun saya usaha pelan-pelan ini saya jelasinnya. Ya Bapak Ibu sekalian. Mau diterusin apa cukup satu ayat dulu nih? Satu ayat dulu ya. Apa kita buka sesi tanya jawab kalau ada yang mau bertanya ya Bapak Ibu sekalian. Silakan. Bahkan jangankan kita yang bukan orang Arab, bahkan orang Arab sekalipun yang bahasanya itu ya sama huruf-hurufnya alif, bata itu ya, itu mereka juga tidak semua mereka otomatis ketika membaca Al-Quran itu mereka paham, walaupun bahasanya itu bahasa mereka, ya tidak otomatis. Ada yang secara otomatis mereka pahami karena ini redaksinya itu sangat jelas, tapi ada redaksi-redaksi yang memang harus diberikan tambahan penjelasan. Bukan itu loh maksudnya, tetapi yang dimaksud itu seperti ini. Termasuk orang Arab. Ya, tuh Bapak Ibu sekalian, ya, tafsir itu seperti itu. Maka kumpulan penjelasan Al-Qur'an itu bisa sumbernya itu ilmu bahasa. Ya kan ilmu bahasa kan? Ya. Karena ini bahasa Arab, maka tentunya yang jadi patokan, yang jadi standar itu adalah bahasa Arab. Qul a'udzu itu maknanya apa sih? Nah, maka kita lihat dalam bahasa Arab a'udzu itu maknanya diantaranya al-taji. Maknanya diantaranya a'tasim. Ya, al-taji'u ya atau a'tasim itu ya dalam bahasa Indonesianya ya kurang lebih berlindung. Meminta perlindungan. Oh itu tafsir. Ya, tafsir itu Bapak Ibu sekalian ada yang memang maknanya itu sesungguhnya bukan dalam artian zahirnya, makna kasatnya tidak selalu seperti itu. Ada yang harus dijelaskan, tidak melulu mengandalkan makna bahasa yang secara kasat gitu loh. Ya gampangannya seperti yang tadi kami sampaikan. Kalau kita baca ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum tadi. Itu kan kalau secara bahasa idza qumtum ilas salati, apabila kamu, qumtum itu kan kata kerja yang menunjukkan masa lampau. Apabila secara letterlek bahasanya kan apabila kamu sudah melakukan sholat maka berwudulah. Tapi maknanya kan bukan itu. Maka dijelaskan kemudian yang dimaksud itu adalah idza aradtum iqamatas salati. Kalau kamu mau mendirikan sholat maka berwudulah. Itulah pentingnya juga ya bahasa dengan syariat itu juga harus bergandengan dalam memahami Al-Quran. Makanya dulu pada masa Rasul ada juga sahabat yang dia salah paham dalam memahami Al-Quran. Walaupun
Al-Quran itu sama seperti halnya bahasanya, bahasa Al-Quran sama seperti bahasa sahabat itu. Sahabat kan orang Arab. Tapi ada yang dia baca ayat Al-Quran, dia memahaminya itu secara zahir, makna hakiki, tetapi sebenarnya yang dimaksud itu adalah makna majazi atau makna kiasan. Ya kan itu kan. Ada sahabat. Ada kata benang dalam Al-Quran itu kan. Ada benang putih, ada benang hitam, al-khaitul abyad, al-khaitul aswad. Ada sahabat yang memahami dalam artian makna hakiki. Dia cari benang yang warna putih, dia cari benang yang warna hitam. Dia sampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah jelaskan, bukan itu yang dimaksud benang putih dalam artian yang hakiki tadi. Tapi ini sebenarnya benang putih, benang hitam, itu maknanya yang dimaksud itu adalah makna kiasan, makna majazi. Oh, yang dimaksud benang putih itu siang hari, yang dimaksud dengan benang hitam itu malam hari. Oh, itu ya Rasul maksudnya. Iya. Oh, dia baru paham. Artinya apa? Sumber tafsir Al-Quran juga ada yang merujuk kepada hadis-hadis Rasul, penjelasan-penjelasan Rasul. Nah, ada juga ya sahabat itu salah paham ya karena dia hanya memahami secara ya letterlek tadi. Kemudian dijelaskan oleh Rasul, bukan itu maknanya, maksudnya, tetapi yang dimaksud dari ayat itu adalah sebagaimana yang disebut pada ayat yang lain. Makanya Al-Quran itu juga bisa dijadikan sebagai referensi, rujukan untuk memahami Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran antara satu dengan yang lain itu saling menjelaskan. Karena ada sahabat, ada turun ayat, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya itu dengan perbuatan zalim. Dia maknai makna zalim itu dalam artian ya zalim dalam artian yang luas. Ya kan kita mukul orang juga kan menzalimi. Apakah karena kita mukul kemudian kita jadi penghuni neraka? Semua dari kita ini semuanya ini melakukan praktek kezaliman. Ya kan? Berbuat dosa, berbuat maksiat juga kezaliman. Semua dari kita ini melakukan praktek kezaliman. Ada sahabat yang memahami makna zalim itu dalam artian yang luas. Maka kemudian sahabat itu semua mereka ini merasa tidak aman dengan ayat yang diturunkan itu. Datanglah ke Rasulullah. Rasul, gimana ini? Jadi kita ini nggak ada yang selamat ini. Kalau kayak gitu semua kita ini masuk neraka. Karena yang masuk surga ini hanya orang yang beriman dan tidak pernah mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Dan semua dari kita beriman ya. Kita tidak menyekutukan Allah ya. Tetapi semua dari kita ini berbuat zalim. Oh, terus kata Rasul, bukan itu maksud dari makna zalim itu. Tetapi makna zalim yang dimaksud pada ayat itu dalam artian khusus. Zalim dalam artian menyekutukan Allah. Kemudian Rasulullah menyampaikan ayat. Ya, wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Ini yang dimaksud dengan makna zalim pada ayat itu adalah zalim dalam artian menyekutukan Allah. Oh ya. Kemudian para sahabat baru dia paham. Oh itu maksudnya. Oh yaudah. Asal kita tidak menyekutukan Allah, insya Allah kita ini tidak apa artinya dimasukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Ya kan? Nah, jadi itu juga bagian dari penafsiran Al-Quran. Itu secara globalnya itu saja. Jadi tafsir itu satu harus tunduk dengan bahasa Al-Quran. Yang kedua, tafsir itu tidak boleh bertolak belakang dengan syariat. Syariat yang tentunya disepakati oleh para ulama. Ya. Nah itu, Ibu. Ya, jadi yang memang panjang kalau membahas ilmu tafsir itu ya panjang, akan ada penafsiran yang macam-macam. Nah, disitulah pentingnya kita mempelajari ilmu tafsir. Ya, itu ya, Ibu ya. Nah, cukup Bapak Ibu sekalian.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nahsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma fahimna asrar al-Qur'an wa waffiqna li khidmatihi fi kulli zamanin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Assalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.